Yo, siapa? Ya, masuk, masuk, masuk. Sandalnya nggak usah dicop. Pakai pakai aja sandalnya. Iya. Ini Pak. Oh, kamu lagi ya? Iya Pak. Ini melanjutkan desain yang kemarin. Gimana? Sudah ada filosofinya? Iya Pak. Sudah, silakan Pak. Iya. Ah, Sebetulnya warnanya sudah bagus Mas. Ya, gimana? Itu filosofinya? Iya Pak. Maaf ini Pak. Oh, ya, ya. Ya sudah, saya pelajari dulu ya. Masnya tunggu di luar ya. Silakan. Jangan tegang gitu mukanya. Maaf Pak, saya grogi ya. Ya sudah, nanti saya panggil lagi. Oke? Iya Pak, baik Pak. Nanti saya panggil lagi Mas. Iya Pak, makasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat batik semua. Apa kabar ya? Makin tahu, makin kenal, maka akan semakin cinta. Nah, bagaimana cara mencintai batik? Ya dengan kita tahu motif-motifnya, mungkin kita tahu filosofinya, atau sedikit-sedikit belajar, syukur-syukur ternyata Anda punya bakat di situ. Nah, sahabat batik semua, meneruskan video yang kemarin tentang bagaimana cara membuat batik, dan di situ ada filosofinya kan. Nah, kita akan menengok bagaimana sih nenek moyang kita dulu membuat visual-visual itu, dan di situ ada filosofinya. Sehingga kita bisa dipancing ini untuk menelisik ke setar awalnya bagaimana para leluhur itu membuat desain yang katanya filosofinya sangat dalam. Ya tentu karena melalui kontemplasi dan perenungan yang sangat dalam. Ya kalau sekarang kita sih observasi dikit-dikit lah, searching ya, atau kita bisa meniru atau sebagai inspirasi dari leluhur kita. Nah, kita akan mengulik sedikit saja karena banyak sekali ya motif-motif yang punya arti tertentu. Kita melihat dulu nih dari polanya. Polanya ada pola geometri ya. Terus ada pola yang non geometri, yaitu yang disebut pola nanti ya. Sekarang kita mulai dari pola yang geometri dulu. Ini ada pola yang sangat populer dan masih digemari sampai sekarang nih. Cuis. Nah, kawung ya. Pasti sahabat nggak asing dengan motif yang satu ini. Ya, masih banyak yang suka ya, masih abadi ya. Kawung ini mengartikan buah kolang-kaling, buah kawung atau sebutan lainnya. Di mana buah kolang-kaling ini untuk ngedapetinnya itu sangat susah ya, penuh kerja keras ya. Dihilangin dulu ketah-ketahnya biar nggak gatel ya. Jadi bisa diartikan pola kawung ini hasil dari sebuah kerja keras dan perjuangan. Wes, mantap nih. Ada juga yang mengartikan tentang urutan kehidupan. Ya, ada juga yang mengartikan kalau di Jawa itu sedulur papat limo pancer. Ya, sehingga terjadi arti suwung juga di situ. Nothing ya, hidden ya. Di situ dalam keheningan itu ada isi. Cah, mantap kan? Loh kok malah banyak artinya ya? Nah, justru itulah mungkin ya maksud dari nenek moyang kita dulu kan, leluhur kita itu kalau ngomong, kalau sendiko ya tidak langsung blak-blakan jebret gitu, enggak. Dirahasiakan, disimbul-simbul ya, baik melalui lagu, sastra ya, batik juga ya, dari seni visualnya ya kan. Sehingga maksudnya apa sih ya? Kayak kita nonton teater itu loh ya, sandiwara ya. Nah, di situ ada sandi itu. Sandi dan wara ya. Sandi itu sesuatu yang disembunyikan ya. Dikit-dikit aja nyembunyi ini. Lebihnya kita tinggal mencari tahu artinya. Sehingga isi kepala orang kan beda-beda artinya. Nah, justru itulah kita bisa mengambil hikmah, mengambil filosofi dari situ.
Motif berikutnya ada motif teruntum. Nah, ini romantis banget ini ya, motif ini. Jadi ceritanya ini dari ratu ya, ratu keraton sana. Beliau ini mau diduain sama rajanya. Waduh, hancur kan? Tapi sih si istri cool aja ya, diem-diem baik gitu. Tapi dalam hatinya tentulah ya ada yang sesuatu yang bergejolak gitu. Nah, dalam kediamannya itu beliau mencoba curhat ya, merenung kontemplasi tadi dengan dituangkan dalam batik. Ya, macam dairi nih, ya, malam-malam lihat malam yang gelap, ada bintang, tap 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 tap. Dalam gelap ada bintang, tap tap. Ya, ada bunga-bunga berterbaran di atas langit. Nah, singkat cerita nih raja ini eh lagi apa ini? Ya, bahasanya sekarang nih. Oh, istri saya lagi apa ini? Kok apa mutu gitu, mutu itu apa kayak meditasi gitu, diem lagi ngapain? Oh, ternyata lagi bikin sesuatu. Ya udah, dicuekin ya kan. Tak lama kemudian selang-selang berapa waktu sampai selembar kain, setelah dilihat lagi, wis, keren amat nih. Ya versi sekarangnya, wah ini luar biasa ini istri saya nih, sangat tekun sekali. Artinya apa nih ini dok? Oke, misalnya gitu ya. "Eh, ini artinya dalam gelap ada terang dan bla 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 gitu ya. Singkat cerita, mungkin nggak apa namanya apa menghiraukan arti atau penjelasan ratu tadi ya. Tetapi secara visual saja si sang raja ini sudah terpana. Nah, akhirnya nggak jadi merit lagi nih. Akhirnya balikan lagi. Cintanya bersemi kembali. Cet. Nah, ini motif teruntum ya. Syahdu sekali artinya ya. Nah, motif yang berikutnya adalah termasuk geometri juga, tapi ini diagonal, miring. Nah, ini adalah motif pola yang disebut motif lereng atau geometri. Kalau yang ini adalah ceplokan ya. Ceplokan itu kecil-kecil-kecil tapi nyebar gitu. Tapi bukan pure ya. Kalau pure ada lagi ya. Nah, ini motif udan liris ya. Jadi udan liris ini garis-garis. Oh, sorry. Iya, kita lanjut. Oh ya, ini konten saya ini nggak ada editannya ya, sahabatik. Ini justru tantangan bagi saya. Ya, dites nih. Nah, ini udan liris ya, mengartikan hujan gerimis. Hujan gerimis rintik-rintik tipis-tipis ya. Ada yang besar, ada yang kecil garisnya. Di dalamnya ada isennya. Ya, isiannya. Di dalam hujan itu ada berkahnya. Yeah, asik ya. Ya, memang alam semesta memberi kita tanda-tanda sehingga kita bisa menangkap, menjadikannya sebuah karya seni, bahkan sebuah ya sesuatu yang akan disampaikan secara luhur ya. Berikutnya ada juga ini geometris juga, namanya motif tambal ya. Motif tambal ini seperti kain perca ya ini. Tapi nah detail-detailnya ini oh macam-macam nih ya. Ini kalau dibikin diulangi lagi ya kadang beda lagi ya. Makanya di situ uniknya. Tambal ini motif tambal mengartikan sesuatu yang ditambal ya. Ya, iya. Artinya memperbaiki kesalahan, memperbaiki kekurangan, ya, melengkapi yang kurang. Wih, menjadi sempurna. Ya, itu sih bisa macam-macam ya, sahabatik. Atau pernah dengar sumber yang mengatakan arti yang lain ya juga sah-sah saja sebetulnya selama itu relevan ya dan pas gitu. Nah, yang berikutnya adalah motif Sido. Motif Sido ini juga motif geometri uh, yang dibagi sedemikian bidang ya, seperti segi empat. Macam-macam nih Sido ini, Sido Mulyo, Sido AC, Sido Luhur, Sido Mukti, Sido Derajat ya. Di mana urutan-urutan seri ini sesuai dengan pemakaiannya. Dari pengantin baru, ya Pak D-nya, terus ibunya, lalu neneknya ya. Itu punya peruntukan motifnya sendiri-sendiri dan artinya juga ada
ini ya step by stepnya. Wih, asik ya. Ya, ada lagi yaitu ini sudah termasuk motif non geometri. Nah, ini motif semen ya, termasuk motif semen. Bukan material bangunan ya. Motif semen itu berawal dari kata semai, semi, bersemi ya, bersemi ya. Nah, sorry. Nah, ini di sini seperti apa namanya flora dan fauna, tetapi wahyu tumurun ini artinya suatu ilmu yang lebih tinggi ya turun ke orang-orang yang lebih ke bawahnya, yang layak untuk diberikan ilmunya, diturunkan ilmunya. Dan dari sisi orang yang punya ilmu juga ya diturunkan ilmunya biar bermanfaat, di share, di like, di subscribe ya gitu. Ya, tapi nanti aja kalau memang ini layak untuk di subscribe ya, di like ya di like, di share ya di share. Oke, ini ada lagi motif apa alas-alasan ini, termasuk motif semen tadi ya. Motif alas-alasan itu menggambarkan hutan belantara ya, kehidupan alam semesta ya. Ya dulu nggak ada gedung-gedung ya kan. Kalau mungkin kita sekarang lihatnya lagi galau ya di gedung-gedung, ya keluarnya motif gedung-gedung ya. Kalau dulu masih ada apa namanya hutannya alami, alamnya masih asri, ya ini tanda-tanda alam menjadi inspirasi para leluhur kita. Ada lagi, nah ini yang ditunggu-tunggu. Kok motif favorit saya nggak keluar sih mas? Lah ini loh. Nah, ini parang nih. Parang ini macam-macam artinya. Ada yang mengartikan yang parang rusak itu ya. Ada yang mengartikan eh, apa? Tanduk rusa gitu. Karena ada seperti tanduknya. Ada yang mengartikan karang ya. Bolong-bolongnya ini dari karang yang terhantam badai tapi tetap tegar ya. Ada yang mengartikan gelombang-gelombang laut gitu. Loh kok malah banyak artinya? Nah itu tadi, justru kalau leluhur kita misalnya ini karang ya, ini ditulis motifnya, tulisan ini, gamblang kan, ini motif karang, ini motif karang, 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 karang gitu, dengan tulisan kan, oh karang, ya sudah selesai karang gitu aja, nggak ada misterinya, nggak ada simbol-simbol yang mengartikan yang bagaimana, ya kan, ya keren kan? Nah, ini contoh dari motif-motif pedalaman ya. Motif pedalaman itu bukan hutan belantara, itu saja bukan. Artinya motif dari dalam keraton. Yang membedakan lagi ya, yaitu dari segi geografisnya, yaitu motif pesisiran. Nah, motif pesisiran ini dari beberapa buku yang saya punya. Nah, ini ya, Benang Raja menyimpul keelokan batik pesisir. Ini karya Hartono Sumarsono, Helen Iswara, LR Supriyapto, Yahya, dan Senia Muiz. Wah, ini kolaborasi nih ya, keren sekali. Nah, harusnya banyak ini referensi-referensi ya. Terima kasih nih buat uh, apa tokoh-tokoh ya yang sudah membukukan karya adiluhung nenek moyang kita. Ini karya batik pesisiran ya, warnanya lebih ngejreng ya kan, nah lebih hore karena ini dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke jalur laut, dari jalur laut ya. Nah pesisiran ini kan yang menjadi apa orang pertama ya, daerah pertama yang terpengaruh budaya tersebut. Nah, ini contohnya ada Van Zwelen nih. Ini cukup kontroversial juga dari Eropa, kisahnya juga mengharukan ya. Nah mungkin kita ini bisa nih konten tokoh-tokoh batik ya, sejarahnya, kisahnya. Nah, coba deh di komen ya. Apa kayak ngomong apa ya, usul apa gitu ya. Nah, ini macam-macam nih. Wah, ini bukunya berat. Nah, ya, warnanya berani-berani semua ya. Artinya ngejreng juga ya. Ini kebanyakan Pekalongan, Lasem, Cirebon ya. Nih ada motif-motif apa? Bangau, ya naga nanti ya, ini kupu misalnya. Kupu ini artinya pembawa kabar baik ya, tamu ya. Silaturahmi itu kan menjalin silaturahmi mendatangkan rezeki ya. Nah, nah ini
karya Oi Sucun, Kedungunian, Pekalongan. Wah, mantap ya, keren ya. Nah, ini dan lain-lain banyak sekali ya. Wah, sampai acak-acakan nih. Oke. Nah, gitu masih banyak lagi sebetulnya ya. Tapi sementara ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Dengan begini kita bisa menyimpulkan ya, atau setidaknya dari konten ini sahabatik bisa, oh iya ya, berarti saya bisa dong yang zaman sekarang. Misalnya yang terjadi sekarang ini apa? Kita abadikan lewat batik ya. Baik kejadian maupun geografisnya dari sahabatik bisa gitu ya kan. Tadi ada orang ya kan ngajuin desain nggak ada filosofinya, yang kemarin itu ditolak katanya suruh mengartikan. Nah, bagaimana ceritanya? Ini dia. Wah, ini ternyata keren juga ya. Dari dulu kayak dari kemarin kayak bilang kalau mau filosofinya ini keren banget gini ya. Mas, mas. Iya pak. Sini, masuk, masuk. Sandalnya nggak usah dicopot. Pakai, pakai, pakai. Iya pak. Kenapa mukanya masih tegang begitu? Saya ya grogi aja pak. Udah sekarang relax ya. Senyum dong. Nah gitu. Saya setuju dengan motif ini. Saya terima. Wah, iya pak. Iya. Oh, filosofinya keren ya kan? Visualnya juga cocok dengan kami. Alhamdulillah. Ya udah, Mas, selamat. Ah, maaf Pak, kata Pak Satpam. Pak Satpam nggak boleh salaman sama Bapak. Gini aja ya Pak. Ah, oh iya, corona ya, ini musim corona. Oke, terima kasih Mas. Saya sangat senang sekali ya. Salam budaya, salam lestari, batik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.